Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim surat Al-A'raf ayat 96, kalau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Suatu ungkapan para praktisi tasawuf Islam yang terkenal, man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Suatu ketika setelah sholat Idul Fitri, maka saya mendengar lantunan bait-bait syair yang diulang-ulang oleh seorang anak muda. Harga-harga pada melangit, hidup rasa semakin sempit, sementara kemiskinan makin menghimpit, duit yang diperoleh semakin sedikit, dan hutang terus melilit, mengundang banyaknya macam-macam penyakit. Demikian saya mendengar pengulangan syair-syair seperti ini membuat saya merasa sedih. Maka setengah berdialog dengan anak muda tadi, saya mengatakan, nampaknya Anda merasakan ada suatu orkestrasi yang menjadi penyebab terjadinya apa-apa yang dilantunkan dalam bait-bait syair tadi. Saya melihat ini ada skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak lepas dari apa yang terjadi di seluruh muka bumi ini adalah sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian saya bacakan surat Al-A'raf 96 tadi, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Dan jika sekiranya penduduk sebuah negeri iman dan takwa, niscaya kami bukan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kalau kita melihat ayat ini, orkestrasi yang dibacakan tadi dan sudah terjadi, nampaknya pemain-pemain orkestrasi tersebut sesungguhnya tidak lain tidak bukan pemain tunggal atau satu kelompok tunggal, bahkan satu-satunya kelompok. Kalau kita mau jujur dan kita kenal diri kita dengan penuh kejujuran, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa pemain daripada atau pelaku daripada orkestrasi yang menyebabkan terjadinya berbagai musibah, berbagai hal yang dilantunkan dari syair-syair tadi? Tidak lain tidak bukan adalah diri saya sendiri. Apakah tiap orang tidak merasa juga sebagai pemain yang sama dalam hasil yang sama, yaitu terjadi kesempitan hidup, dicabutnya keberkahan rizki. Padahal kita tahu
iman dan takwa ini menyelesaikan semua masalah, yaitu dengan Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Bayangkan dengan sholat berjamaah yang istiqomah, 5 keuntungan didapat. Satu, di alam dunia dicabut kesempitan rezeki, bebaskan dari azab kubur, kemudian dapat catatan amal dari tangan kanan, lintas syirat secepat kilatan masuk surga tanpa hisab. Ini semua adalah modalnya iman dan takwa. Karena itu dalam tausiah singkat ini, perkenankanlah kami sama-sama mengimbau bagaimana kita melakukan satu orkestrasi yang indah dalam kehidupan ini dengan menjadi insan-insan yang iman dan takwa, yang tentunya segala musibah dan bencana yang kita alami ini bukanlah pelaku tunggal pemain tunggal, tapi semua adalah para pemain yang berjamaah. Kadang-kadang tidak merasa dirinya satu bagian dari jamaah pemain-pemain tersebut. Karena itulah, untuk bisa bertobat, kita kenal pelakunya tidak lain adalah diri kita sendiri. Demikianlah kita akhiri majelis ini, tausiah ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.